Alam Dewa Semu, kekuatan 5 juta naga bumi. Hahaha, akhirnya aku menjadi Dewa Semu. Aku merasa bisa merobek kekosongan alam abadi dan menghancurkannya langsung ke alam dewa. Setelah malapetaka, Xiahou Zuo tetap di tempatnya dan tertawa terbahak-bahak. Memang, Xiahou Zuo, seorang ahli tingkat Dewa Semu, berbeda dari Murong Yu, yang belum melewati malapetaka ilahi tetapi memiliki kekuatan alam Dewa Semu. Orang yang belum melewati malapetaka tidak dapat merasakan alam dewa, dan tidak dapat merobek kekosongan antara alam dewa dan alam abadi, sehingga dapat naik. Setelah melewati malapetaka, orang-orang yang melewati malapetaka akan memiliki jejak induksi dengan para dewa. Itu dapat merobek kekosongan kapan saja, merobek saluran, dan terbang ke para dewa. Dengan kata lain, jika Xiahou Zuo ingin naik ke alam dewa saat ini, dia bisa melakukannya kapan saja. Namun, jika dia berani naik ke alam dewa, Murong Yu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, dia sekarang mengolah seorang ahli Dewa Semu untuk membantunya menyatukan dunia abadi. Dan jika dia mencapai alam Dewa Semu, dan naik langsung tanpa melakukan apapun, Murong Yu akan langsung membunuh mereka sebelum dia naik. Murong Yu memiliki kemampuan ini. Melihat Xiahou Zuo yang tertawa terbahak-bahak, ratusan ribu orang di daratan, kecuali Murong Yu, memandang Xiahou Zuo dengan iri. Keberhasilan melewati malapetaka berarti Xiahou Zuo memiliki umur yang lebih panjang dari mereka dan kekuatan yang lebih kuat. Bahkan secara tak kasat mata, ada kesenjangan besar dalam status mereka. Bagaimanapun, yang satu adalah dewa dan yang lainnya abadi. Yang abadi tidak sekuat dewa. Tuan Suci, saya berhasil. Xiahou Zuo menahan kegembiraannya setelah tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah keluar, melangkah melewati ratusan juta waktu dan ruang, dan datang ke sisi Murong Yu, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia menyerahkan 100 pil kesengsaraan ilahi kepada Murong Yu. Dia baru mulai melahap pil kesengsaraan ilahi pada saat kesengsaraan surgawi ke-21, dan dia hanya membutuhkan 1 pil kesengsaraan ilahi untuk setiap kesengsaraan berat, dan dia hanya menggunakan 61 tablet. Ya, cari waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatanmu. Murong Yu mengangguk, lalu menatap yang kuat di sebelahnya. Pada saat ini, orang-orang ini semua menatap Murong Yu dengan mata berapi-api. Tepatnya, mereka seharusnya melihat pil kesengsaraan ilahi di tangan Murong Yu. Pil malapetaka ilahi ini bisa saja menjadi Dewa Semu sejak lama. Harimau hitam. Tiba-tiba Murong Yu berteriak. Ya, He Yu mengguncang tubuhnya dan bergegas ke depan Murong Yu, ekspresinya sangat bersemangat. Kalian pergilah untuk melewati malapetaka. Murong Yu memberikan semua pil malapetaka ilahi di tangannya kepada si harimau hitam. He Yu mengucapkan terima kasih kepadanya, dan berjalan menjauh dari kerumunan. Melihat si harimau hitam pergi untuk melewati para dewa, rasa iri di wajah semua orang menjadi lebih kuat. Namun, tidak ada yang iri. Karena mereka semua tahu bahwa mereka juga akan memiliki pil kesengsaraan dewa, dan mereka juga bisa menjadi dewa. Karena itulah janji Murong Yu, sebuah janji untuk tidak pernah menyerah. Kekuatan pil kesengsaraan dewa sangat kuat, dan si harimau hitam melewati kesengsaraan dewa tanpa ketegangan apapun dan mencapai alam Dewa Semu. Pada titik ini, ditambah kata-kata Ao Feng, Sheng Zong juga memiliki 4 pembangkit tenaga listrik di alam Dewa Semu. Setelah si harimau hitam melewati kesengsaraan, pil kesengsaraan dewa yang tersisa sudah kurang dari 81 tablet. Untuk berada di pihak yang aman, Murong Yu tidak bermaksud untuk terus membiarkan orang lain bertahan hidup. Mereka mengumpulkan semua orang ke dunia He Tu Luoshu dan membawa mereka kembali ke Sekte Sein Nanling. Pada saat yang sama, Murong Yu membakar ramuan itu dan menggunakannya untuk mempercepat waktu, memungkinkan Xiahou Zuo dan Black Tiger untuk mengkonsolidasikan kekuatan alam Dewa Semu. Sheng Zong, di dalam kuil. Tuan Suci, Sekte Sein kita sekarang memiliki 4 pembangkit tenaga listrik di alam Dewa Semu. Apakah kita mulai secara resmi muncul ke publik, menjadi kekuatan ketiga di alam peri? Xiahou Zuo melangkah dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, kekuatan Sekte Sein kita memang pantas menjadi kekuatan terbesar ketiga di dunia peri. Sudah waktunya bagi kita untuk mengumumkannya secara resmi. Orang-orang lainnya bergema. Murong Yu meletakkan tangannya di bawah tekanan di depannya, dan setelah semua orang tenang,
dia melanjutkan, meskipun Sekte Sein kita sudah memiliki 4 pembangkit tenaga listrik di alam Dewa Semu. Tetapi itu masih belum sebaik aliansi para dewa dan dunia abadi. Menurut perkiraanku, di kedua sisi, setidaknya ada 10 atau lebih Dewa Semu. Selain itu, para Master Sekte dari 4 kekuatan utama aliansi dewa dan aliansi alam abadi semuanya kuat di tahap Dewa Semu menengah. Di Sekte Sein kita, akulah satu-satunya. Mencapai tingkat Dewa Semu menengah masih jauh dari lawan mereka. Petik 2. Begitu kita secara resmi mengumumkannya kepada publik, mereka berdua mungkin bersatu untuk melakukan penindasan paling kejam terhadap Sekte Sein kita. Jika salah satu tidak baik, Sekte Sein kita akan hancur. Karena itu, Sekte Sein kita pasti akan lahir, tetapi waktunya belum tiba. Hari ini, pil kesengsaraan ilahi yang aku buat setiap hari dapat menjadi pembangkit tenaga listrik di alam Dewa Semu. Sekte suci kita tidak hanya akan lahir, bukan hanya kekuatan ketiga dunia peri, tetapi juga satu-satunya penguasa dunia peri. Hancurkan aliansi dan aliansi dunia peri. Jika kamu tidak bergerak, itu akan mengguncang bumi. Auzu.com, 1 Dewa Semu sehari. Semua orang bersemangat, jika satu datang. Jika kita menunggu beberapa tahun, maka kita tidak akan memiliki ribuan Dewa Semu. Pada saat itu, periode apa, Master Sekte Iblis mana yang membantai ribuan darah, semuanya tersapu bersih. Bunuh semuanya. Semua orang berkata dengan bersemangat, tampaknya telah melihat hegemoni Sekte Suci menyapu dunia abadi dan memusnahkan segalanya. Di waktu berikutnya, orang-orang dari Sekte Suci berlatih lebih keras. Pada saat ini, benua raja dan juga berakhir. Ada pil Pozun, dan ada pil kesengsaraan ilahi. Namun, jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit. Bahkan jika Ji dan yang lainnya mendapatkannya, mereka tidak dapat mengatasi badai apapun. Lagi pula, mereka tidak memiliki senjata ajaib seperti Qian Kun Yin Yang Ding, dan mereka tidak dapat membuat pil secara berkelompok. Bahkan jika mereka memiliki harta yang menentang surga seperti Qian Kun Yin Yang Ding, mereka tidak dapat mengetahui banyak hal. Karena mereka tidak mungkin seperti Murong Yu, dengan urat abadi yang tak berujung. Adapun dewa legendaris Gedan, itu sama sekali tidak ada. Bahkan jika ada, Murong Yu tidak dapat memproduksi secara massal. Saya pikir dia tidak memiliki kekuatan magis. Memadatkan keilahian membutuhkan kekuatan ilahi. Tanpa kekuatan ilahi, tidak mungkin untuk memadatkan. Oleh karena itu, bahkan setelah yang abadi berhasil mengatasi malapetaka, dia tidak akan dapat memadatkan keilahian dan tubuh ilahi sampai dunia abadi. Penguasa istana abadi dan yang lainnya juga tahu tentang kemunculan Murong Yu di Dazu. Namun, mereka hanya bisa diam-diam marah. Ingin memburu Murong Yu. Tapi di mana Murong Yu? Mereka tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Selain itu, mereka tidak tahu bahwa ketiga orang yang ditangkap semuanya adalah orang yang dihukum, dan mereka tidak tahu bahwa Murong Yu dapat mengendalikan lebih banyak ranah kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Jika Anda tahu, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Untuk sementara waktu, Murong Yu tidak ada hubungannya. Ingin meningkat, tidak mungkin dalam waktu singkat. Tentu saja, jika Anda menyempurnakan lebih banyak ranah kultivasi, Anda bisa. Hanya saja, Murong Yu tidak tahu di mana para eksekutor itu berada. Setelah setengah bulan berlalu, saat ini, sudah ada 17 pembangkit tenaga listrik dari alam Dewa Semu di Sekte Sein. Dengan kata-kata Ao Feng, sudah ada 18 Dewa Semu. Ada semakin banyak Dewa Semu, tetapi kekuatanku sendiri masih agak rendah. Jika Ji dan Master Istana Abadi Luran bergandengan tangan, kita masih tidak bisa menahannya. Di dalam Sekte Sein, pasti ada seseorang yang bisa melawan mereka. Dan orang ini hanya bisa menjadi aku. Dan para eksekutor itu hanya bisa keluar dan mencoba peruntungan mereka. Murong Yu menghela nafas dan meninggalkan Sekte Sein. Dalam posisi tertentu, Murong Yu dapat merasakan agen penegak hukum lainnya. Sekarang dia ingin menggunakan metode paling bodoh ini untuk berjalan di antara negara-negara di dunia peri, mencoba merasakan hukuman lain sambil membunuh sejumlah besar orang jahat untuk mendapatkan poin. Integral ini sangat berguna dan berharga. Meskipun untuk sementara tidak tersedia, bagaimana jika Anda mencapai alam dewa? Tetap berguna. Itu hanya perjalanan. Murong Yu terbang dari satu negara ke negara lain, melintasi negara.
Namun, selain panen poin bintang, tidak ada penemuan. Saya tidak tahu apakah ada eksekutor di kota Kaijian. Murong Yu terbang di atas puluhan negara besar, tetapi tidak menemukan apapun, mencari jarum dalam tumpukan jerami, harapannya sangat tipis. Kota Kaijian adalah markas besar aliansi alam abadi, Murong Yu memiliki keraguan dan dia tidak berani pergi ke kota Kaijian. Begitu ditemukan, dia mungkin tidak dapat dipisahkan dari kota Kaijian. Hah, aliansi abadi memiliki tindakan. Atau apakah itu tindakan bersama dengan Liga Dewa? Saat Murong Yu sedang mempertimbangkan apakah akan pergi membangun kota, dia tiba-tiba menerima pesan jiwa Sun Haoshan. Liga Dewa dan aliansi alam abadi akan bersatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Murong Yu bingung, merasa tidak percaya. Seketika, dia menghilang di tempat dan muncul di perkemahan Pramuka Dazu. Sun Haoshan, ada apa? Tanya Murong Yu langsung. Tuanku, sejak insiden benua Raja dan Jidan yang lainnya hanya memperoleh sedikit. Aku samar-samar menemukan bahwa mereka berdua ingin bersatu dan bersiap untuk menyerang daerah terlarang, dan ingin mendapatkan keilahian di daerah terlarang. Dewa, Murong Yu terkejut. Jika keilahian dimurnikan, maka kamu akan menjadi dewa. Meskipun mereka tidak akan lagi dapat memperoleh tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada dewa pemurnian mereka, mereka juga dewa, dan mereka juga memiliki umur yang lebih panjang dan kekuatan yang lebih kuat. Jika mereka benar-benar memurnikan keilahian, mereka pasti akan tak terkalahkan di dunia abadi. Tidak peduli seberapa kuat peri, itu bukanlah lawan dewa. Namun, di dunia peri, di mana ada dewa? Tuan, saya tidak tahu ini. Saya hanya samar-samar tahu bahwa tujuan mereka ada di alam pemahaman tertentu. Saya memiliki andil dalam tindakan ini. Saya bersiap untuk pergi ke kota Kaijian. Sun Haoshan berkata dengan suara yang dalam. Tubuh Murong Yu bergetar hebat, dan dia tidak bisa tidak memikirkan gundukan abadi dunia kultivasi Huaxia. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah gundukan dewa. Jika itu benar-benar gundukan dewa, seharusnya ada dewa di dalamnya. Hanya saja aliran waktu gundukan dewa itu sangat menakutkan, bagaimana cara masuk? Meskipun Murong Yu dapat menggunakan aturan ruang untuk melawan aliran waktu, dia tidak pernah berpikir untuk memasuki gundukan tanah suci itu. Tentu saja, jika Jidan yang lainnya berani memasuki wilayah kultivasi Huaxia, mereka akan mencuci leher mereka dan memotong serta membunuh Murong Yu. Apakah kamu tahu dunia kultivasi mana yang akan mereka tuju? Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, menatap Sun Haoshan dan bertanya. Sun Haoshan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia adalah anggota tingkat tinggi dari aliansi alam abadi, Komandan Kamp Pengintai tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal semacam ini. Tetapi dia bahkan memenuhi syarat untuk pergi ke dunia kultivasi semacam itu, yang sedikit mengejutkan Murong Yu. Namun, setelah memikirkannya secara mendalam, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Sun Haoshan memang memenuhi syarat untuk pergi ke keajaiban di dunia kultivasi itu. Tetapi jika ada dewa, dia tidak memiliki bagian sama sekali, dan perannya dalam keajaiban hanya menjadi umpan meriam. Jelas, bahkan jika ada dewa dalam keajaiban, tidak akan pernah terlalu banyak. Jika Jidan yang lainnya tidak cukup, bagaimana mereka bisa dibagikan kepada orang-orang di bawah? Kapan? Tanya Murong Yu sambil mencibir. Setelah 3 hari, kita akan berkumpul di kota Kaijian, dan kemudian bergabung dengan pihak Senmeng dan langsung memasuki dunia kultivasi. Cukup waktu, Murong Yu mengangguk, dengan cahaya dingin di matanya. Jika benar-benar ada dewa kali ini, Murong Yu pasti akan campur tangan. Tentu saja, jika mereka benar-benar memasuki makam dewa alam kultivasi Huaxia, Murong Yu mencibir lagi dan lagi, dia tidak akan pernah bersikap lunak, dan pasti akan membunuh orang-orang ini dalam satu gerakan. Tuan, kapan cukup? Aku akan segera membangun kota. Sun Haoshan menatap Murong Yu dengan sedikit aneh, tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Aku khawatir kamu juga tahu bahwa kamu pergi ke alam kultivasi sebagai umpan meriam kali ini. Tapi bagaimana aku bisa membiarkan mereka berhasil? Jika ada dewa, itu juga milik kita. Kata Murong Yu acuh tak acuh. Meskipun dia tidak menggunakan dewa-dewa ini, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menjadi dewa di dunia abadi. Begitu seseorang menjadi dewa di sini dan masih menjadi musuh Murong Yu,
maka hidup Murong Yu pasti tidak mudah. Sun Haoshan masih tampak bingung, bertanya-tanya apa hubungannya kata-kata yang diucapkan Murong Yu dengan cukup waktu. Tetapi dia tahu bahwa Murong Yu akan merebut dewa. Namun, meskipun Murong Yu kuat, tetapi kali ini aliansi dewa dan aliansi alam abadi hampir keluar dari sarang, tidak peduli seberapa kuat Murong Yu, dia mungkin tidak dapat memenangkannya. Selain itu, setelah insiden terakhir benua Raja dan Ji dan yang lainnya pasti akan waspada terhadap Murong Yu. Selain itu, jika Murong Yu muncul di alam kultivasi kali ini, Sun Haoshan dan yang lainnya pasti akan terekspos. Aku tahu kau punya keraguan di hatimu, tapi kali ini bukan hanya aku yang pergi sendiri. Bahkan jika aliansi dewa dan aliansi alam abadi keluar, aku ingin mereka menderita kerugian besar. Saat berbicara, Hetu Luo tiba-tiba menggulir. Sun Haoshan terlibat dalam dunia Hetu Luoshu. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah tiba di sebuah benua di Laut Cina Selatan, yang merupakan benua yang sama tempat Xiahou Zuo menyeberangi malapetaka terakhir kali. Tuan, ini, Sun Haoshan bingung. Ini adalah pil kesengsaraan ilahi, kau akan menyeberangi malapetaka untukku sekarang dan menjadi dewa semu. Aku akan pergi dan membawa Nangong Jun dan yang lainnya. Setelah Murong Yu menyerahkan 100 pil kesengsaraan ilahi kepada Sun Haoshan, lalu dia mengabaikan Sun Haoshan. Terkejut, menghilang di tempat lagi. Pil kesengsaraan ilahi, itu benar-benar pil kesengsaraan ilahi. Tanpa diduga, Tuan sudah dapat menghasilkan sejumlah besar pil kesengsaraan ilahi. Kali ini, Sekte Suci pasti akan bangkit. Sun Haoshan tertawa terbahak-bahak, dan aku juga bisa menjadi dewa. Melambung dari hari ke hari bukanlah masalah. Haha. Sun Haoshan tertawa terbahak-bahak, dan butuh waktu lama baginya untuk menekan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Segera memicu malapetaka ilahi. Guntur perampokan yang berat terus membombardir ke bawah, dan Sun Haoshan mulai melintasi malapetaka ilahi. Pada saat yang sama, Murong Yu juga berpura-pura bahwa ia telah menaklukkan para pembangkit tenaga listrik di tahap akhir yang mulia abadi. Nangong Jun, Nangong Longfeng, Shen Honggang, Han Lin dan yang lainnya tidak buruk, ditambah Sun Haoshan, total 8, yang semuanya adalah pemimpin tingkat tinggi dari aliansi abadi. Selain itu, mereka semua akan menuju ke alam kultivasi kali ini. Begitu mereka semua menjadi kuat di alam dewa semu, ketika keilahian muncul, kekuatan alam dewa semu akan meledak pada saat yang sama. Mereka pasti dapat terkejut oleh aliansi para dewa dan alam abadi, dan bahkan mungkin membunuh Ji dan yang lainnya. Kesengsaraan ilahi memang mengerikan, tetapi dengan pil kesengsaraan ilahi, itu sama sekali tidak mengerikan. Semua orang di tempat kejadian berhasil melewati malapetaka dengan selamat dan tanpa cedera, dan masing-masing dari mereka dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik alam dewa semu. Pada saat yang sama, Murong Yu juga menggunakan percepatan dan waktu Hetu Luoshu, sehingga Sun Haoshan dan yang lainnya mengkonsolidasikan kekuatan kultivasi mereka. Kemudian dia mengirim mereka kembali satu per satu. Pergi ke kota Kaijian. Murong Yu merasuki Sun Haoshan, dan kemudian Sun Haoshan bergerak menuju kota Kaijian. Dia memiliki niat untuk membuka dan membangun kota. Kali ini kebetulan Sun Haoshan dan yang lainnya juga ada di sana, menyelamatkannya untuk mengambil risiko sendirian. Sun Haoshan dan para ahli lainnya di kota Dazu lewat pada saat yang sama, dan basis kultivasi mereka disegel oleh Murong Yu di ranah almarhum Immortal Venerable. Bahkan Ji tidak dapat mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan Latte Immortal Venerable, tetapi Dewa Semu. Tentu saja, jika mereka bersedia, mereka dapat meledakkan kekuatan alam dewa semu kapan saja. Kota Kaijian, salah satu dari 10 kota terbesar di dunia peri, mirip dengan Nanling. Ini adalah kunjungan pertama Murong Yu ke kota Kaijian. Murong Yu bersemangat ketika mereka membuka dan membangun kota bersama. Itu bukan karena saya bersemangat ketika pertama kali mengunjungi Kaijian. Sebaliknya, ketika dia pertama kali memasuki kota Kaijian, dia merasakan aura asal-usul ranah kultivasi. 3. Auzu.com. Ada 3 pelaksana secara penuh, dan masing-masing dari mereka kuat. Yang terburuk adalah yang terhormat abadi jangka menengah, dan yang lainnya mencapai ranah almarhum yang terhormat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan ruang beriak menjauh, dan Murong Yu segera menangkap napas yang ditinggalkan oleh mereka bertiga di kehampaan.
Dengan cara ini, selama mereka masih berada di dunia abadi dan di ruang yang sama dengan Murong Yu, mereka tidak akan dapat lolos dari pelacakan Murong Yu. Awalnya, Murong Yu berpikir bahwa ketika Sun Haoshan dan yang lainnya datang ke kota Keijian, mereka akan mengetahui tujuan dari tindakan ini. Namun, yang mengecewakan Murong Yu adalah bahwa Luran dan yang lainnya tidak mengungkapkannya sama sekali. Hanya memberitahu Sun Haoshan dan yang lainnya untuk menetap di kota Keijian terlebih dahulu dan menunggu instruksi. Murong Yu berpikir, sekarang rinciannya mungkin hanya beberapa orang termasuk Tuan Sui. Status Sun Haoshan dan yang lainnya masih terlalu rendah. Sun Haoshan, pergilah dapatkan ketiga penghukum itu terlebih dahulu. Karena tidak ada berita tentang tindakan ini, Murong Yu hanya dapat fokus pada ketiga penghukum itu. Selama dia menyempurnakan dunia kultivasi yang dikendalikan oleh ketiga orang ini, kekuatannya akan meroket lagi, dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Tianxiang Lou adalah restoran paling mewah dan mewah di kota itu. Pada saat ini, Sun Haoshan datang ke sebuah ruangan pribadi di lantai 3 gedung Tianxiang. Dan di sebelah ruangan pribadi itu ada 3 orang eksekutor yang ditemukan oleh Murong Yu. Ketiga orang itu benar-benar berkumpul bersama. Hal ini membuat Murong Yu sedikit bersemangat. Jika ketiga orang itu tersebar di Keijiancheng, Murong Yu mungkin akan ditemukan oleh Keijiancheng yang kuat jika dia ingin melakukan sesuatu. Namun, ketiga orang ini benar-benar berkumpul bersama, hanya menciptakan kesempatan bagi Murong Yu untuk menangkap mereka. Aku tidak tahu apa yang diminta oleh kepala istana untuk kita lakukan. Di antara ketiganya, salah satu dari yang mulia abadi tingkat menengah menyesap anggur, dan kemudian bertanya dengan beberapa keraguan. Aku tidak tahu. Seorang Xianzun tingkat menengah lainnya menggelengkan kepalanya. Seketika, keduanya menatap mendiang yang mulia abadi dengan senyum misterius di wajahnya. Alam kultivasi Huaxia, apakah kamu tahu? Kemudian Xianzun tidak berkata, tetapi hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja, alam pemahaman Huaxia adalah 3 teratas dari 36 alam pemahaman kita. Apa hubungan antara alam pemahaman Huaxia dan alam pemahaman Huaxia? Seorang yang mulia abadi tingkat menengah bertanya dengan tidak mengerti. Meskipun kita bukan pelaksana alam kultivasi Huaxia, kita adalah pelaksana. Apakah kamu tahu mengapa kepala istana memanggil pelaksana kita untuk datang? Senyum yang terakhir menjadi lebih misterius. Mengapa? Kedua abadi tingkat menengah itu bertanya dengan sangat kooperatif. Alam kultivasi Huaxia, Murong Yu sedikit mengernyit dan terus mendengarkan. Kudengar bahwa penguasa istana memanggil kita untuk datang, ingin kita menyerang alam kultivasi Huaxia dan menghancurkan alam kultivasi Huaxia dalam satu gerakan. Almarhum Xianzun merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius. Tubuh Murong Yu bergetar hebat, lalu dia menunjukkan aura pembunuh yang kuat. Dia punya firasat bahwa apa yang dikatakan Xianzun di tahap akhir ini seharusnya benar. Jika beberapa lingkaran pemahaman menyerang alam pemahaman Huaxia bersama-sama, bahkan kekuatan Murong Yu tidak akan terhentikan. Tapi mengapa mereka menyerang alam pemahaman Huaxia? Ya, pasti begitu. Kemarahan Murong Yu muncul. Orang-orang ini menyerang alam kultivasi Huaxia untuk menghadapi Murong Yu. Kepala istana dari Istana Hukuman Surgawi dan yang lainnya semua tahu bahwa Murong Yu adalah orang yang mengeksekusinya, dan mereka juga harus curiga bahwa kecepatan Murong Yu meningkat begitu cepat, itu pasti karena dialah orang yang mengeksekusinya. Jika mereka memusnahkan alam pemahaman Huaxia, maka Murong Yu secara alami akan terpengaruh. Terlebih lagi, dia tidak bisa melarikan diri kembali ke alam kultivasi Huaxia. Hanya saja, bahkan jika mereka menghancurkan alam pemahaman Huaxia, mereka pasti akan merebut diri mereka sendiri. Mereka memiliki dunia Hetu Luoshu. Apakah mereka masih memiliki konspirasi melawan Hetu Luoshu? Tidak, mereka bertindak kali ini karena keilahian. Mungkinkah mereka menyerang alam kultivasi Huaxia karena keilahian? Wajah Murong Yu sangat suram, dan niat membunuh memenuhi ruang pribadi. Ya, mereka pasti karena makam dewa. Karena makam dewa adalah makam para dewa, mungkin ada dewa di dalamnya. Selama dunia kultivasi Huaxia abadi, mereka tidak akan berani memasuki dunia kultivasi Huaxia. Oleh karena itu, jika mereka ingin memasuki alam pemahaman Huaxia, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan alam pemahaman Huaxia.
Dan bahkan jika alam pemahaman Huaxia dihancurkan, gundukan suci itu tidak akan hilang. Rencana yang sangat berbahaya itu benar-benar kejam. Murong Yu adalah pembunuh, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia tidak sabar untuk bergegas keluar dan membunuh Luran dan yang lainnya. Jika Murong Yu tidak mengendalikan Sun Haoshan dan yang lainnya, dia tidak akan tahu apa yang dia lakukan kali ini. Jika dia tidak dapat merasakan eksekutor lainnya, dan ingin pergi ke Menara Tianxiang untuk menaklukkan ketiga eksekutor ini, dia tidak akan memiliki cara untuk mengetahui rencana jahat terhadap alam kultivasi Huaxia kali ini. Jika tidak, saya khawatir alam pemahaman Huaxia akan dibombardir, dan dia tidak tahu mengapa. Sangat berbahaya, ingin menghancurkan alam sejati Huaxia milikku. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu memakannya. Namun, Istana Hukuman Surgawi harus mengendalikan semua data hukuman. Jika semua hukuman lainnya menyerang kata-kata alam sejati Huaxia, punggung Murong Yu tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin. Murong Yu telah menguasai 12 alam kultivasi, tetapi ada 36 alam kultivasi di bawah alam abadi Yan Huang. Dengan kata lain, ada 24 alam kultivasi di tangan Istana Hukuman Surgawi. Jika Istana Hukuman Surgawi mengumpulkan 24 alam kultivasi ini dan menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang alam Huaxia pasti tidak akan mampu menahannya, itu akan hancur total dalam sekejap, dan seluruh dunia akan hancur. Selain itu, Murong Yu tahu bahwa ini bukan karena dia khawatir, tetapi memang demikian adanya. Murong Yu juga percaya bahwa Ji dan yang lainnya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Kita harus menghentikan serangan mereka. Hati Murong Yu penuh dengan niat membunuh, dan krisis yang kuat muncul. Dia harus bergegas menghentikan orang-orang ini sebelum mereka menyerang alam pemahaman Huaxia. Jika tidak begitu mereka menyerang, alam pemahaman Huaxia pasti akan hancur. Hanya saja para eksekutor itu sama sekali tidak ada di sini, bagaimana mungkin Murong Yu menghentikannya? Menghentikan Ji dan yang lainnya. Meskipun Murong Yu kuat, dia sama sekali tidak bisa menghentikan Ji dan yang lainnya. Bagaimanapun, kekuatannya hanya 6 juta naga bumi, dan masih ada celah antara Ji dan Ji. Sun Haoshan, apakah ini benar? Murong Yu menatap Sun Haoshan dengan ekspresi muram. Sun Haoshan tampak linglung, dan dia tidak tahu berita yang dikatakan oleh mendiang Immortal Venerable. Bukan hanya itu, tetapi orang-orang yang menghukum di bawah kendali Murong Yu juga tidak menerima berita ini. Sun Haoshan dan yang lainnya tidak tahu, bagaimana abadi tahap akhir itu tahu. Selain itu, Murong Yu merasa bahwa apa yang dikatakan mendiang Immortal Venerable benar adanya. Tidak peduli apa, kalahkan 3 eksekutor terlebih dahulu. Alis Murong Yu memancarkan cahaya dingin, melangkah keluar dan menghilang ke kamar pribadi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke kamar pribadi 3 eksekutor. Kalian. Melihat Murong Yu dan Sun Haoshan tiba-tiba muncul, ketiga eksekutor itu langsung terkejut. Ketika merasakan niat membunuh Murong Yu yang tak tersamarkan, mereka bertiga. Dengan bang yang keras, aura yang mengerikan meletus dari mereka bertiga, dan mereka meremas ke arah Murong Yu. Pada saat yang sama, mereka bertiga melancarkan serangan terkuat, membunuh Murong Yu dengan ganas. Itu benar-benar menentukan, tanpa kebingungan. Penindasan. Murong Yu bahkan tidak melihatnya, dan dia mengeluarkan suara rendah, membanting tangannya yang besar, dan kemudian langsung menekannya. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, ketiga eksekutor merasa bahwa kekuatan yang mereka ledakkan hancur seperti bubuk, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bahkan aura mengerikan mereka juga sama. Ketiganya langsung terkejut. Tepat saat mereka akan bereaksi, tangan besar Murong Yu sudah ditekan. Tangan besar itu tidak menyentuh salah satu dari ketiga orang itu, tetapi ketiganya merasa bahwa mereka diremukkan di kepala oleh tangan besar. Kekuatan yang kuat menyembur keluar, dan kekuatan mereka bertiga akan langsung disegel, seluruh orang berlutut ke tanah dengan engah. Di bawah sistem satu pukulan, menekan 3 penghukum. Ketiganya ketakutan dan meraung lagi dan lagi, mereka akan menghabiskan kekuatan sumber untuk melarikan diri kembali ke alam kultivasi. Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri kembali, mereka menemukan dengan ngeri bahwa suatu kekuatan terlibat dalam Dantian. Dan kekuatan asal dunia kultivasi yang telah ada di Dantian dirampas dari mereka oleh kekuatan itu. Engah.
Kehilangan kekuatan asal, pikiran mereka segera terkejut, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka menatap Murong Yu dengan mata yang sangat pahit. Namun, segera, mata pahit mereka berubah menjadi mata saleh. Karena dalam sekejap, Murong Yu telah mengekstrak jiwa mereka, dan langsung mengendalikan mereka. Kalian tetaplah seperti biasa dan jangan tunjukkan jejak kakimu. Perintah Murong Yu, lalu Sun Haoshan menghilang di tempat. Sun Haoshan kembali ke kamar pribadi di sebelahnya, tetapi Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu dan mulai menyempurnakan 3 alam kultivasi. Setelah setengah hari, Murong Yu muncul kembali di sebelah Sun Haoshan. Pada saat ini, ia telah menyempurnakan 3 alam kultivasi, dan kekuatannya telah meroket lagi. Sejauh ini, Murong Yu telah menguasai 15 alam kultivasi, hampir setengah dari 36 alam kultivasi Yan Huang dan Huang. Namun, ini masih jauh dari cukup. Kekuatan lebih dari 6 juta naga bumi belum menembus kekuatan 7 juta naga bumi. Itu belum menembus ke tahap Dewa Semu. Wajah Murong Yu masih muram. Bahkan jika kekuatannya menembus lagi dan sangat dekat dengan kekuatan 7 juta naga, ia tetap tidak bisa bahagia. Lagi pula, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, bagaimana jika kekuatannya mencapai 10 juta? Setelah menyempurnakan dan mengendalikan 3 ranah kultivasi, kekuatannya telah mencapai batasnya, hanya satu kekuatan naga yang mencapai 7 juta kekuatan naga bumi. Namun, ini juga merupakan batas ranahnya saat ini. Untuk menerobos ke kekuatan 7 juta naga bumi, seseorang harus memasuki tahap tengah Kaisar Peri. Auzu.com. Jika ranah itu tidak hancur selama sehari, kekuatannya tidak dapat terus tumbuh. Namun, karena saat ini aku sudah sangat dekat dengan alam tahap akhir Dewa Semu, aku yakin tidak ada yang bisa menjadi lawanku lagi kecuali Ceji. Penguasa Istana Hukuman Surga, penguasa Istana-Istana Abadi. Hehe, Murong Yu mencibir dan muncul lagi. Di ruang pribadi ketiga eksekutor. Tuan, melihat kedatangan Murong Yu, mereka bertiga segera berdiri dan memberi hormat dengan penuh hormat. Kesenjangan dengan cara dia berteriak dan membunuh sebelumnya terlalu besar. Si Rui, ceritakan secara rinci apa yang terjadi. Penguasa Istana-Istana Hukuman Surgawi benar-benar ingin menyerang alam kultivasi Huaxia. Murong Yu duduk bersama Dama Jindao, wajahnya muram. Tuan, aku tidak begitu jelas. Tapi aku tahu bahwa penguasa istana memanggil kita untuk menyerang alam kultivasi Huaxia. Aku tidak tahu alasan spesifiknya. Si Rui, mendiang abadi itu menjawab dengan penuh hormat. Apa yang dikatakan si Rui benar, yang membuat Murong Yu merasa semakin berat. Apakah kamu tahu di mana para eksekutor lainnya? Tanya Murong Yu lagi. Si Rui menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Tuan, kepala istana dari Istana Hukuman Surgawi sudah mulai mengumpulkan para pelaksana hukuman sejak lama. Kalau tidak salah, beberapa pelaksana hukuman mungkin sudah ada di kota Kaijian. Murong Yu mulai memikirkannya. Meskipun kota Kaijian sangat besar, dia bisa merasakan aura kekuatan aslinya selama Algojo muncul di kota Kaijian. Kecuali 3 orang si Rui, Murong Yu tidak merasakan napas para Algojo lainnya. Jika Ji dan yang lainnya benar-benar ingin menghancurkan alam pemahaman Huaxia, mereka pasti akan memanggil sejumlah besar Algojo dan berusaha menghancurkan alam pemahaman Huaxia secara langsung. Dan para Algojo ini harus bertemu di kota Kaijian. Namun dari sudut pandang saat ini, memang tidak sedikit para penghukum di kota Kaijian. Ada 2 kemungkinan, yang pertama adalah kepala istana dari Istana Hukuman Surgawi tidak memanggil mereka, dan yang kedua adalah mereka semua sudah datang. Namun, itu dikendalikan oleh seseorang, atau dikumpulkan menjadi harta karun ruang angkasa yang mirip dengan dunia Hetu Luoshu. Dengan cara itu, Murong Yu tidak dapat merasakan aura kekuatan asli di dalam diri mereka. Atau, mereka semua telah kembali ke alam kultivasi masing-masing. Selama mereka menunggu perintah dari kepala istana-istana hukuman surgawi, mereka akan mulai menyerang dunia kultivasi Huaxia. Dan Murong Yu akhirnya tahu bahwa mereka ingin Sun Haoshan berkumpul, bukan untuk menggunakan Sun Haoshan sebagai umpan meriam, tetapi untuk menyerang alam pemahaman Huaxia. Adapun Nang Mongjun dan yang lainnya, saya khawatir itu benar-benar umpan meriam. Begitu dia memikirkan ini, punggung Murong Yu berkeringat dingin. Situasinya semakin parah. Jika tidak hati-hati,
Alam pemahaman Huaxia akan dibunuh oleh mereka, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Selain itu, yang terpenting adalah dengan begitu banyak orang di alam pemahaman Huaxia, mustahil bagi Murong Yu untuk memindahkan mereka semua. Bahkan jika mereka semua dapat dipindahkan ke dunia Hetu Luoshu, Murong Yu tidak mau melakukan ini. Dia tidak ingin kehilangan alam kultivasi Huaxia, karena alam kultivasi Huaxia adalah kampung halaman Murong Yu, yang tidak dapat dihancurkan. Untuk rencana ini, satu-satunya cara untuk mengendalikan kepala istana dari istana hukuman surgawi. Hati Murong Yu galak, dan dia akan mengambil tindakan terhadap kepala istana Tongqing. Kota Keijian, cabang istana Tianpu. Tongqing, pemilik istana hukuman surgawi, ada di sini. Pergilah, aku punya masalah yang sangat mendesak untuk meminta bertemu dengan penguasa istana. Setelah Sun Haoshan memasuki istana hukuman surgawi, dia melangkah menuju tempat Tongqing berada, tetapi dia dihentikan di tengah jalan. Penguasa istana hukuman surgawi, salah satu dari 4 penguasa utama aliansi alam abadi, dapatkah kalian saling bertemu? Sun Haoshan, meskipun kamu adalah komandan kamp pengintai dan tingkat tinggi aliansi. Tetapi di sini adalah istana hukuman surgawi. Kamu hanyalah seorang tetua biasa. Jika kamu ingin bertemu dengan penguasa istana, kamu harus mendapatkan izin dari penguasa istana, dan penguasa sekarang tidak perlu repot-repot berlatih dalam pengasingan. Aku punya berita tentang Murong Yu, tolong biarkan aku pergi. Ekspresi Sun Haoshan muram, dan dia melangkah pergi. Berani, kemarilah, kalahkan dia untukku. Mendiang abadi yang menghentikan Sun Haoshan berteriak dengan keras, dan tiba-tiba banyak sosok terbang dari segala arah dan membantai Sun Haoshan. Gulingkan! Sun Haoshan meraung, aura alam dewa semu meledak dengan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok-sosok yang terbang sebelum mereka mendekati Sun Haoshan, mereka dikejutkan oleh kekuatan Sun Haoshan yang mengerikan, dan kecepatan mereka terbang sedikit lebih cepat daripada kecepatan mereka datang. Pada saat yang sama, Sun Haoshan melangkah maju dan bergegas ke kedalaman istana hukuman surgawi, tempat penguasa istana hukuman surgawi sedang mundur. Hentikan semuanya. Sun Haoshan, apa yang kamu lakukan? Begitu cemas. Sebuah sosok muncul di depan Sun Haoshan, dan itu adalah Tongqing, penguasa istana hukuman surgawi dengan wajah cemberut. Namun, ketika dia melihat bahwa Sun Haoshan telah menerobos ke alam dewa semu, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Pada saat ini, jika ada kekuatan tambahan di alam dewa semu, kekuatan istana hukuman surgawi akan meroket, dan bahkan akan menekan istana abadi, sekte suci, dan sekte iblis dalam satu gerakan. Tongqing juga bisa menjadi pemimpin sejati aliansi abadi, kendalikan seluruh aliansi abadi. Setelah menenggak minuman keras untuk orang-orang di istana hukuman surga, Tongqing membawa Sun Haoshan ke ruang rahasia tempat dia berlatih. Awalnya, dia cemberut karena urusan Sun Haoshan. Namun, ketika dia melihat bahwa Sun Haoshan sudah menjadi kekuatan super di alam dewa semu, dia tidak menunjukkan ekspresi cemberut, tetapi menjadi sangat antusias. Sun Haoshan, apakah kamu mengatakan ada berita tentang Murong Yu? Tongqing bertanya dengan cepat setelah memasuki ruang rahasia. Dia sangat tertarik pada Murong Yu, sebenarnya, dia hanya tertarik pada Hetu Luoshu milik Murong Yu. Saya mendengar bahwa kepala istana akan menyerang alam kultivasi Huaxia dalam waktu dekat. Jika demikian, kita mungkin tidak dapat membantu Murong Yu. Sun Haoshan terkejut, dan Tongqing terkejut dengan apa yang dia katakan. Bagaimana kamu tahu? Wajah Tongqing berubah warna, dan aura pembunuh keluar, dan kesadaran ilahinya mengunci Sun Haoshan, dan dia bermaksud untuk membunuh Sun Haoshan. Berita ini, hanya 5 orang yang tahu, keberadaan Ji Yuxianji di tingkat 4. Tidak ada orang kelima yang tahu, bagaimana Sun Haoshan tahu. Siapa yang membocorkannya? Benar saja, itu adalah serangan terhadap alam kultivasi Huaxia, benar-benar menyebalkan. Murong Yu, yang melekat pada tubuh Sun Haoshan, penuh dengan ekspresi membunuh saat ini. Tidak sabar untuk menembak Tongqing untuk membunuh. Namun, tujuannya belum tercapai, dan dia tidak akan bertindak sewenang-wenang. Tidak peduli apakah aku tahu, Master Istana, jika aku tidak salah, kamu meminta kami yang merupakan eksekutor untuk bertindak pada saat yang sama dan mengebom dunia kultivasi Huaxia.
Meskipun kamu kuat, kamu tidak dapat membantu dunia kultivasi sama sekali. Wajah Tong Qing menjadi dingin, menatap Sun Haoshan dengan dingin, dan mengangguk sedikit. Jelas, karena Sun Haoshan berani menanyakan itu, dia sudah memahaminya. Bahkan jika Tong Qing menyangkalnya, itu tidak ada gunanya. Jika Anda ingin melenyapkan alam pemahaman Huaxia dalam satu gerakan, setidaknya selusin penghukum perlu mengambil tindakan pada saat yang sama. Kepala istana mengendalikan semua penghukum, dan mengumpulkan mereka bersama-sama hanyalah masalah sepele. Namun, saya ingin bertanya kepada kepala istana, apakah para pelaksana ini dapat diandalkan? Apakah mereka semua benar-benar patuh kepada Anda? Tong Qing menatap Sun Haoshan dengan ekspresi muram, dan bertanya dengan suara yang dalam, Sun Haoshan, apa maksud Anda dengan kata-kata ini? Apa hubungannya ini dengan berita tentang Murong Yu yang Anda katakan? Sun Haoshan tersenyum tipis, dan berkata, tentu saja, ini terkait, dan ini hubungan yang besar. Apakah Anda tahu bahwa sejumlah besar pelaksana telah dikendalikan oleh Murong Yu? Ketika Anda melancarkan serangan, berapa banyak orang yang benar-benar menyerang Huaxia Xiuzhen? Dunia. Apa? Tong Qing terkejut, dan menatap Sun Haoshan dengan ekspresi terkejut, Murong Yu benar-benar dapat mengendalikan orang yang dihukum. Ini tidak mungkin. Lebih dari selusin orang yang dihukum sudah ada di tempat. Tinggal menunggu perintahku, mereka akan benar-benar menghancurkan alam pemahaman Huaxia. Tentu saja, Murong Yu mengerutkan kening di dunia Hetu Luoshu. Orang-orang ini telah kembali ke alam kultivasi masing-masing, yang benar-benar sulit. Selama Tong Qing memberi perintah, mereka akan melancarkan serangan. Selain itu, aku tidak tahu lusinan alam kultivasi mana mereka. Hampir semua dunia kultivasi lainnya. Tidak, aku harus membunuh Tong Qing. Begitu Tong Qing terbunuh, dia secara alami tidak memiliki perintah untuk disampaikan kepada mereka yang menghukumnya. Secara alami, alam pemahaman Huaxia tidak akan diserang. Sun Haoshan, mengapa kamu begitu jelas? Apakah kamu begitu, pada saat ini, niat membunuh Tong Qing telah meroket, dan dia harus bertindak pada Sun Haoshan. Itu benar, Sun Haoshan adalah salah satu eksekutor yang dikendalikan olehku. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba menyebar di ruang rahasia. Boom! Ketika suara itu muncul, napas yang mengerikan dan kuat juga meledak tiba-tiba. Sebuah tinju besar dengan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi juga menghantam dari langit, dan kemudian runtuh dan membunuh Tong Qing, mencoba membunuh Tong Qing. Pada saat yang sama, Sun Haoshan juga meraung, tangannya salah, dan dia melakukan serangan terkuat, membunuh Siang Tong Qing. Murong Yu adalah kamu, kau mencari kematian. Tong Qing layak menjadi seorang ahli super di level Dewa Semu, dan dia langsung bereaksi. Tingkatkan kekuatanmu hingga batasnya dalam sekejap. Gemuruh, serangkaian aura mengerikan terus-menerus meletus darinya, membentuk perisai besar padanya. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat itu menyapu ke segala arah seperti air pasang. Dentuman, dalam sekejap, seluruh ruang rahasia hancur oleh ledakan kekuatannya. Pada saat yang sama, kekuatan mereka berdua saling bertabrakan. Terdengar suara keras dan menggetarkan bumi. Misalnya, gelombang kejut yang puluhan ribu kali lebih mengerikan menyapu, berpusat di tempat mereka bertemu, dan menyapu ke segala arah. Kekuatan kengerian mengamuk, tetapi dalam sekejap, seluruh istana hukuman surga di kota Keijian terguncang menjadi debu. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di istana hukuman surgawi langsung hancur dan meledak menjadi kabut darah. Auzu.com Orang-orang ini bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Hanya segelintir kekuatan super di ranah Xianzun di tahap selanjutnya yang berhasil melarikan diri. Hampir pada saat pertarungan terjadi, ketiga sosok itu juga terbang keluar dari dalam tanah. Secara tegas, itu hanya dua sosok yang terbang terbalik. Satu adalah Sun Haoshan, dan yang lainnya adalah Tong Qing yang diserang dan dibunuh oleh Murong Yu. Meskipun Sun Haoshan adalah orang kuat di alam Dewa Semu, Tong Qing telah mencapai tahap tengah Dewa Semu, dan perbedaan antara keduanya adalah 1 juta naga. Bahkan jika Sun Haoshan menyerang Tong Qing, dia terkejut dan mundur oleh kekuatannya yang kuat. Adapun Murong Yu, dia jauh lebih kuat dari Tong Qing, hampir selisih kekuatan 1 juta naga. Kesenjangan yang begitu besar dapat langsung menghancurkan Tong Qing. Oleh karena itu, Tong Qing terlempar keluar dengan pukulan darinya, dan sosoknya sedikit bergoyang,
lalu dia mengejarnya. Bagaimana mungkin? Kamu jauh lebih kuat, bagaimana ini mungkin? Tongking terguncang oleh kekuatan kuat Murong Yu, menyebabkan darah di tubuhnya bergolak seperti sungai, dan otot, tulang, dan organ dalamnya hampir hancur. Dia menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Belum lama ini, di benua Raja Dan, meskipun kekuatan Murong Yu kuat, itu hanya di antara dia, dan bahkan tidak sekuat dia. Tapi sudah berapa lama sejak itu? Kekuatan naga Murong Yu meningkat hampir 1 juta. Begitu mereka bermain melawan satu sama lain, Tongking kalah. Meskipun Murong Yu menempati posisi yang nyaman untuk serangan diam-diam, bagaimana mungkin itu bisa melukai Tongking jika bukan karena kekuatan kuat Murong Yu? Tidak ada yang mustahil, kamu ingin menyerang alam kultivasi Huaxia, maka kamu bisa mati untukku. Murong Yu sangat marah, melangkah melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, muncul di depan Tongking, dan membunuhnya dengan pukulan. Boom! Tongking juga meledak dengan pukulan, tetapi kekuatan Murong Yu benar-benar kuat, dan Tongking terbang keluar dengan satu pukulan. Kali ini bukan dia yang menyerang. Tongking telah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, tetapi lengannya hampir hancur oleh pukulan Murong Yu. Ingin membunuhku, kamu masih sedikit lemah. Tongking akhirnya menstabilkan tubuhnya setelah menghancurkan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Seketika dia menyeringai, dan seketika tubuhnya bergetar. Saat berikutnya, Murong Yu melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di atas langit berkedip-kedip, dan kekuatan bintang-bintang itu terus berjatuhan seperti hujan lebat, meresap ke dalam tubuh Tongking. Aneh sekali, sekarang siang hari, dan di mana ada bintang di langit kecuali matahari yang bersinar keemasan. Namun, pada saat ini, Murong Yu dan bahkan seluruh orang yang membuka kota dapat dengan jelas melihat bintang-bintang muncul di atas langit, seperti langit malam yang cerah. Apa yang terjadi? Akibat dari kekuatan yang disemburkan oleh Murong Yu dan mereka bertiga telah membangunkan semua orang di Keijiancheng, dan pada saat ini mereka semua menunjukkan keraguan. Hanya beberapa wajah yang berubah tiba-tiba. Ini adalah alam bintang, alam hantu tua Tongking. Master Istana Abadi Luran naik ke langit, wajahnya berubah warna. Siapa yang menyerang hantu tua Tongking di bidang bintang? Hantu tua Tongking terpaksa menggunakannya bahkan di bidang bintang. Meskipun bidang bintang itu kuat dan aneh, itu membunuh segalanya. Tetapi biayanya sangat besar. Tampaknya, jika hantu hijau tua itu tidak dipaksa jatuh ke dalam situasi putus asa, maka dia ingin membunuh lawannya. Master Suci Pintu Suci dan Master Sekte Iblis juga naik ke langit, melihat bintang-bintang yang bersinar di langit, wajah mereka berubah warna. Alam bintang sangat kuat. Di dalam alam bintang, Tongking adalah penguasa absolut, menghancurkan semua alam. Dan sekarang, bidang bintang Tongking benar-benar menyelimuti seluruh kota Keijian. Dengan kata lain, selama dia mau, dia dapat langsung menghancurkan kota Keijian. Ketiga Tuan Sui saling melirik, dan kemudian tanpa sadar bergerak mendekat. Jika Tongking ingin membunuh mereka, meskipun mereka yakin tidak akan terbunuh, mereka pasti akan terluka. Selain itu, mereka bertiga tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan bertarung bersama. Apakah mereka ingin menjadi pemimpin aliansi alam abadi, hegemon alam abadi, atau dewa, mereka akan saling bertarung. Wajah Murong Yu juga berubah. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah bidang bintang Tongking. Dia belum pernah mendengar tentang bidang bintang. Namun, dia tahu bahwa di antara 36 alam kultivasi di bawah yurisdiksi alam abadi Yan Huang, satu alam kultivasi disebut alam-alam bintang. Dunia kultivasi itu sangat kuat, itu adalah eksistensi super nomor satu di antara 36 dunia kultivasi, dan selalu seperti ini. Selain itu, Murong Yu juga tahu bahwa kultivasi seseorang di dunia kultivasi berbeda dari orang biasa. Kebanyakan orang berkultivasi dengan menyerap vitalitas langit dan bumi, tetapi orang-orang di dunia kultivasi bintang berkultivasi dengan menyerap kekuatan bintang. Orang-orang di alam kultivasi bintang sangat kuat, dan hampir semuanya tak terkalahkan di alam abadi. Dan Tongking di depannya ini bukan hanya orang di alam pemahaman bintang, tetapi juga seorang penghukum di alam pemahaman bintang. Bahkan jika bukan karena dia yang menampilkan medan bintang untuk membuat Murong Yu merasakan kekuatan dunia kultivasi, Murong Yu bahkan tidak tahu bahwa dia adalah pelaku hukuman nomor satu di dunia kultivasi.
Yang tersembunyi itu sangat dalam, bahkan aku tidak dapat menemukannya. Murong Yu mencibir pada Tong King, yang telah memulai Star Domain dan auranya meningkat dengan mantap, kekuatannya terus tumbuh, dan dia memberinya aura yang sangat kuat dan berbahaya. Murong Yu, halo, kamu dapat mengendalikan penghukum. Tapi, bagaimana dengan itu? Hari ini kamu memasuki alam bintangku, dan besok akan menjadi hari kematianmu. Semua hartamu akan berpindah tangan, semuanya milikku. Tong King menatap Murong Yu dan berkata dengan dingin, warna keserakahan di matanya sangat kuat, dan dia tidak merahasiakannya. Jika bukan karena harta Murong Yu, Tong King tidak akan pernah menampilkan Star Domain. Bagaimanapun, meskipun Star Domain kuat, setiap kali ditampilkan, itu menghabiskan kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah menggunakan bidang bintang, dia akan lemah untuk jangka waktu tertentu. Dan di dunia peri ini, jika dia lemah, dia akan sangat berbahaya, dan dia bahkan akan dirampok oleh api dan dibunuh dengan jatuh ke dalam sumur. Namun hari ini, dia menunjukkan Tong King di alam bintang dengan mencibir, dan melirik Luran, Tuan Sui, dan yang lainnya yang juga berada di alam bintang. Pembunuhan itu terungkap. Siapakah Luran dan yang lainnya? Kekuatan super di Dewa Semu tingkat menengah sangat peka terhadap induksi Qi. Ketika Tong King melihat mereka, mata mereka sedikit menyipit, dan hati mereka penuh dengan niat membunuh. Penguasa Istana Abadi, Luran, berkata dengan ringan, sepertinya teman lama kita Tong King tampaknya memiliki beberapa pendapat tentang kita. Tidak apa-apa, kita bukan kesemek yang lembut, sekarang mari kita lihat bagaimana dia membunuh Murong Yu. Agaknya kamu juga tertarik pada Hetu Luoshu. Guru suci Liu Bai berkata dengan ringan. Namun, warna keserakahan di matanya juga sangat jelas. Haha, yang disebut harta karun mendapat tinju besar. Tuan Sui hanya tertawa, matanya melintas ratusan juta waktu dan ruang untuk melihat Tong King dan Murong Yu di kejauhan. Sepertinya ambisimu tidak kecil, sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri. Kamu ingin membunuhku sekaligus. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Murong Yu menatap Tong King dan tidak melakukan apapun. Hanya mencibir. Sebenarnya, Murong Yu juga sedikit gugup. Sejauh menyangkut ranah, perapal mantra adalah eksistensi seperti dewa di ranah, mendominasi segalanya. Di ranah bintang, Tong King adalah penguasa. Namun, Murong Yu tidak gugup tentang domain bintang. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh Tong King sekaligus kali ini. Bahkan dengan penguasa Istana Abadi dan yang lainnya. Mengambil kesempatan untuk merebut kekuatan aliansi abadi. Ada 8 pembangkit tenaga alam Dewa Semu di aliansi alam abadi, ditambah puluhan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Semu dari Sekte Suci seharusnya dapat membunuh mereka. Anda dapat mengalahkan mereka dalam situasi terburuk. Aku berani menyerang alam kultivasi Huaxia. Aku tidak ingin memperlihatkan kekuatanku terlalu dini. Namun, semua ini dipaksakan olehmu. Hari ini, biarkan kau melihat kekuatan Sekte Suci. Pertarungan hari ini akan membunuhmu. Mempermainkan prestise agung Sekte Suci kita. Hati Murong Yu galak, dan dia memutuskan untuk meledakkan dengan seluruh kekuatannya untuk membombardir kekuatan aliansi abadi. Selama dia membunuh Tong King dan merebut kekuatan dunia kultivasinya, dia pasti bisa menembus kekuatan 7 juta naga bumi dan mencapai tahap Dewa Semu. Pada saat itu, bahkan Ji bukanlah lawannya. Selain itu, selama Tong King terbunuh, para penghukum itu tidak akan menyerang alam pemahaman Huaxia. Memikirkan hal ini, Murong Yu tiba-tiba berkata, bunuh. Pada saat yang sama, dia bahkan menelan pil haus darah. Meskipun kekuatan pil haus darah tidak banyak meningkat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan pada saat yang sama, Douzi Jue ditingkatkan hingga batasnya olehnya. Tiba-tiba, kekuatan Murong Yu meroket, menembus lebih dari 7 juta naga bumi dalam satu gerakan. Satu kaki melangkah keluar, kekosongan hancur, dan area yang luas runtuh. Seluruh tubuh Murong Yu berubah menjadi pita dan melesat ke arah Tong King. Selama proses ini, tangan besar Murong Yu melesat dan meraih, dan pedang abadi mutlak tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, pedang Joesian terangkat oleh angin, seperti bima sakti di langit, meledak dengan aura yang menghancurkan langit dan bumi, memotong kekosongan, dan menebas ke arah Tong King. Serangga kecil, kekuatan bintang, berevolusi, membunuh. Melihat Murong Yu tiba-tiba membunuhnya dengan kejam,
Tong King tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dengan ekspresi jijik. Tanpa melihatnya bertindak, bintang-bintang di atas langit bergerak, dan kekuatan bintang yang tak berujung mengalir turun seperti tetesan air hujan, membentuk pedang bintang besar, menebas dengan ganas di kekosongan, menebas ke arah Murong Yu. Boom! Kedua pedang besar itu saling bertabrakan di tengah jalan, dan pada saat tabrakan, waktu seolah berhenti. Namun seperseribu detik kemudian, kedua pedang besar itu hancur berkeping-keping. Benturan dahsyat itu terbentuk dalam sekejap, dan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terkoyak seperti kain. Tubuh Murong Yu melonjak untuk sementara waktu, dan dia tanpa sadar mundur. Selangkah demi selangkah, kekosongan itu terus-menerus hancur. Tong King di sisi lain bahkan lebih tak tertahankan, dan langsung terguncang. Pedang besar yang dibentuk oleh kekuatan bintang-bintang itu langsung terguncang menjadi bubuk. Sebaliknya, pedang abadi mutlak di tangan Murong Yu tidak hancur, hanya cahaya pedang yang terbelah menjadi beberapa bagian. Auzu.com, bagaimana mungkin? Kekuatanmu begitu mengerikan. Wajah Tong King terkejut, tidak dapat dipercaya. Di alam bintang, dia adalah tuannya. Pedang tadi pasti dapat membunuh siapapun yang kuat di alam dewa semu. Namun, faktanya dia hanya berbicara tentang langkah mundur Murong Yu. Tong King terkejut, dan hati Murong Yu juga terkejut, sungguh kekuatan yang kuat, saya khawatir itu telah melampaui 7 juta kekuatan naga bumi. Bahkan pedang mematahkan seranganku. Murong Yu terkejut, yang terjadi padanya tadi adalah pukulan telaknya. Jika bukan di alam bintang, bahkan dua Tong King akan terbunuh. Itu tidak lebih dari domain bintang. Murong Yu mencibir, melangkah keluar, dan membanting lagi. Wajah Tong King penuh dengan keganasan, "Nak, jangan berpikir bahwa kau sangat kuat jika kau menangkis seranganku. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut kekuatan dan apa yang disebut medan bintang." Bintang-bintang jatuh, menghancurkan langit dan bumi, dan memusnahkan dunia. Tong King tiba-tiba meraung, dan semua orang di alam bintang tiba-tiba melihat dengan ngeri bahwa bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di atas langit semuanya terpisah dari posisi aslinya dan berubah menjadi meteor, seperti hujan meteor, jatuh dari langit dan bergerak menuju Murong Yu membombardir. Meteor jatuh dari langit. Kekuatan ini mengerikan. Jika bintang-bintang ini turun, kita pasti akan mati, dan kita pasti akan hancur ketika kita membangun kota. Melihat bintang-bintang jatuh itu, wajah semua orang berubah, satu persatu. Panik. Bajingan Tong King, apakah dia akan membunuh kota Keijian? Melihat pemandangan ini, Tu Wan Sui berteriak tanpa sadar. Sebagai pembangkit tenaga listrik di alam dewa semu, mereka semua tahu kengerian bintang-bintang jatuh ini. Jika turun, bahkan 10 kota terbuka akan hancur. Kota Keijian hancur jika dihancurkan, tetapi kota Keijian adalah markas besar aliansi abadi, tempat hampir semua kekuatan aliansi abadi berkumpul. Begitu orang-orang ini disapu bersih oleh bintang-bintang jatuh, aliansi alam abadi hanya akan ada dalam nama saja. Lagi pula, apa bedanya aliansi alam abadi tanpa orang yang kuat? Namun, tampaknya Tong King juga menemukan kegilaannya. Tepat saat bintang-bintang jatuh ini jatuh, Murong Yu dan yang lainnya merasakan kekosongan tempat mereka terguncang ringan. Kemudian mereka melihat bahwa mereka tampaknya terbang ke langit, tetapi kota Keijian di bawah telah hilang. Tong King memindahkan bidang bintang itu, tidak lagi menutupi kota Keijian. Jika dia ingin mengendalikan aliansi alam abadi, dia juga membutuhkan orang yang kuat, dan dia tidak ingin menghancurkan aliansi alam abadi. Murong Yu menatap bintang-bintang besar yang terbang turun dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Bintang-bintang ini tampak seperti bintang sungguhan, bukan kekuatan dewa. Namun, dapatkah bintang sungguhan direnggut dengan kekuatan Tong King? Di alam abadi, bintang-bintang di titik tertinggi langit, bahkan dewa semu pun tidak dapat mencapainya. Sama seperti bintang-bintang di dunia fana, tidak ada yang dapat menyentuhnya, apalagi mencopotnya. Dengan kekuatan Tong King, mustahil untuk mencopot bintang-bintang. Aku akan melihat apakah bintang ini nyata atau tidak. Murong Yu mencibir, naik ke langit, bergegas menuju bintang yang dibombardir dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia meninju dan membunuhnya. Bintang-bintang itu sangat besar, dan Murong Yu hanyalah partikel kecil di depannya.
Namun setelah Murong Yu memukul bintang itu dengan tinju, bintang itu langsung meledak. Namun, Murong Yu juga menerima hantaman yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya terkejut dan terbang terbalik, darahnya bergolak. Ini bintang sungguhan. Medan bintang ini menakjubkan, bukan? Tapi, bagaimana dengan bintang sungguhan? Kau ingin membunuhku, Tong Qing, kau memandang dirimu terlalu tinggi dan meremehkanku. Murong Yu mencibir. Ketika aku hendak mengorbankan alam semesta Yin dan Yang Ding, aku merasakan kekosongan di sekitarnya membeku, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan meremas dari segala arah, mencoba memenjarakan Murong Yu. Kekuatan ruang. Murong Yu mencibir. Memainkan aturan ruang di depannya, bukankah ini memainkan pedang besar di depan Guan Gong, dan pintu kelas membuat kapak. Saat berikutnya, sosok Murong Yu bergetar, dan dia bergegas keluar. Hanya saja kecepatannya tidak wajar, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, tampaknya dia tertahan oleh suatu kekuatan, dan kecepatannya sangat lambat. Haha, di alam bintang, akulah penguasanya. Sekarang, aku memberimu kematian. Tong Qing tertawa. Sebuah tangan besar yang dipadatkan oleh kekuatan bintang menamparkan Murong Yu dengan keras. Murong Yu mencibir, terus-menerus menghindari bintang-bintang yang membombardir dan tangan mengerikan itu. Dilihat dari sudut pandangnya, kecepatannya semakin lambat dan dia berjuang. Namun, secara tak kasat mata, jarak antara Murong Yu dan Tong Qing semakin dekat. Dia perlahan mendekati Tong Qing. Namun, Tong Qing tidak menyadarinya. Atau dengan kata lain, dia menyadarinya, tetapi dia tidak peduli. Apakah karena dia merasa bahwa Murong Yu benar-benar berjuang? Atau apakah dia percaya diri?